Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri, NIM 2190302026. Di sini saya dari kelas A1 pagi. Saya akan menjelaskan tentang buku kerja 10 dan 11. 10. Identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Elemen pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria untuk kerja, di sini ada alasan kebutuhan modal usaha baru. Saya mengambil siklus pengembangan produk yang panjang. Lanjut, sumber-sumber modal personal. Saya mengambil dana pribadi pendiri. Di sini ada kriteria untuk kerja potensi peningkat perdanaan. Saya mengambil equity capital, penyertaan modal. Elemen kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas, business angel. Saya mengambil mereka menginvestasikan untuk mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Jenis ventura capital dapat mencakupi. Saya mengambil berdasarkan kepemilikan. Lanjut, initial public offering. IPO dapat memberikan manfaat. Saya mengambil mempunyai bargaining yang lebih besar daripada bank. Elemen ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman bank komersial. Di sini saya mengambil secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Sentimen ini bukan keuntungan melawan bank, hanya saja bank-bank itu beresiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang beresiko. Bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang dianut, duit manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBA Growth Loan. Saya mengambil pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain. Saya mengambil organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Elemen keempat, diidentifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa. Saya mengambil leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi, kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Lanjut, SBR, Small Business Innovation Range. Saya mengambil program ini memberikan hibah tunai sebagai pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Tugas 11. Diidentifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usahanya street boba, produk atau jasanya minuman. Langkah-langkah. Yang pertama, diidentifikasi peluang pemasaran. Kriteria kerjanya 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Saya mengambil kinerja peluang, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar, lalu jangka panjang angka penjualan. 1.2. Jenis pemasarannya, saya mengambil pemasaran bisnis ke bisnis. 1.3. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti. Saya mengambil pasar ekspor. Lanjut, 1.4. Saya mengambil berpengaruh pada volume penjualan saham. 1.5. Pendekatan kewirausahaan, inovasi dan ide kreatif. Saya mengambil institutional approach. Langkah-langkah kedua, investigasi peluang pemasaran. 2.1. Peluang pemasaran. Peluang pemasaran, saya mengambil pengembangan pasar, menjual kepada pelanggan. Lanjut, 2.2. Hasil evaluasi peluang. Hasil evaluasi peluang, saya mengambil fleksibilitas kemungkinan adanya modifikasi ciri kuat dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau penambahan teknologi dan persaingan. Saya mengambil daya tahan bahan baku produk. Lanjut, saya mengambil biaya diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan. 2.3.
kebanyakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kelayakan finansial, saya mengambil faktor eksternal. Lanjut 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial, saya mengambil pemotongan harga. 2.5, ranking peluang pemasaran, saya mengambil top ranking topik. 3. Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 perubahan yang diperlukan, saya mengambil infrastruktur teknologi pemasaran. Lanjut, saya mengambil kebutuhan dan risiko merek. 3.2 perubahan organisasi, saya mengambil struktur organisasi berbaris produk, lalu struktur organisasi berorientasi pelanggan, lalu saya mengambil struktur organisasi berorientasi pasar wilayah. 3.3 perkiraan kebutuhan sumber daya. Perkiraan kebutuhan sumber daya, saya biaya distribusi, saya mengambil peralatan, biaya produksi, biaya promosi, dan pelatih staff. 3.4 komunikasi kelayakan, saya mengambil komunikasi kelayakan, itu staff sumber daya manusia, saya mengambil manajer, saya mengambil tenaga pemasaran kepada produk saya. Lanjut, saya mengambil staf produksi. Demikian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.